Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Zafira dari 11 MIPA 3 ingin memberikan sedikit penjelasan tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah kelompok sel eukrotik. Sel eukrotik yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukrotik lain. Perbedaan yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. Bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas senyawa selulosa, pektin, hemiselulosa, dan lignin yang akan menguatkan struktur tumbuhan. Sel tumbuhan merupakan sebuah penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri. Fungsi sel tumbuhan antara lain mengatur semua aktivitas tumbuhan, menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan, berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan, serta menyusun dan menjaga bentuk tubuh tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi, umumnya berukuran mikroskopis. Meskipun sel merupakan unit terkecil, namun di dalamnya masih terdapat bagian-bagian yang lebih kecil lagi dan berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel itu sendiri atau disebut dengan organel. Berikut adalah gambaran sel tumbuhan yang sudah saya buat. Jenis organel pada sel tumbuhan bermacam-macam dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Organel-organel apa saja yang menyusun sel tumbuhan? Berikut ada sedikit penjelasan. Yang berwarna kuning ini adalah nukleus. Yang ini adalah RE atau retikulum endoplasma kasar. Sementara yang ini adalah RE halusnya atau retikulum endoplasma halus. Nah, yang bagian orange ini adalah selubung nukleus dan bola-bola atau bulat-bulat kecil pada nukleus itu namanya pori-pori nukleus. Nah, ribosom yang mana sih? Ini ada ribosom di sini. Ini ribosom. Ini yang orange, bulat orange ini adalah lisosom. Dan yang hijau ini adalah badan Golgi. Dan yang terakhir, ini bagian luar yang berwarna hijau ini namanya adalah membran sel. Dinding sel ialah sebuah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Fungsi dinding sel antara lain yaitu memberi bentuk pada sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan, dan sebagai tempat untuk melewati berbagai jenis zat untuk kebutuhan sel. Bagian dinding sel adalah bagian terluar yang berwarna hijau ya. Membran sel memiliki fungsi antara lain menjadi batas antar sel, sebagai reseptor dari luar seperti hormon, bahan kimia, rangsangan mekanik, dan rangsangan listrik, melindungi isi sel agar tidak keluar, mengatur keluar masuknya berbagai macam zat, dan sebagai gerbang untuk penutup atau pelindung untuk sel. Nukleus merupakan pusat dari suatu sel eukrotik. Nukleus yang mana sih? Nukleus itu yang seperti bola ini yang berwarna ungu. Nah, bagian penyusun nukleus itu antara lain membran inti. Membran inti yang mana nih? Bagian luarnya itu disebut membran inti. Terus ada juga pori inti. Pori
inti ini yang seperti bentol-bentol pada bagian nukleus. Terus ada juga kromosom. Nah, kromosom ini terdapat di dalam sini, nih, di dalam sini nih. Ini ada kromosom nih. Terus ada juga nukleolus. Apa sih nukleolus itu? Nukleolus itu adalah anak inti sel. Nah, anak inti sel tuh ada di dalam-dalamnya gitu. Nah, inti dan isi nukleus itu disebut dengan nukleoplasma. Nukleoplasma. Nukleoplasma itu yang mana? Nukleoplasma itu adalah ini, nukleoplasma. Nah, jadi itu ya. Nah, terus apa sih fungsinya? Fungsi nukleus antara lain mengatur seluruh kegiatan sel, menyintesis ribosom yang dilakukan nukleus, menyimpan materi genetik seperti DNA, dan menyimpan protein. Plastida atau kloroplast adalah sekumpulan organel yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil. Nih, kloroplast itu yang ini ya, yang berbentuk seperti daun, yang warnanya hijau ini disebut kloroplast. Nah, plastida terdiri dari 3, yaitu leukoplast yang merupakan plastida yang tidak berwarna atau tidak memiliki pigmen. Nah, leukoplast ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu amiloplast untuk menyimpan amilum, eleoplast untuk menyimpan lemak, dan proteinoloplast untuk menyimpan protein. Yang kedua ada kloroplast. Nah, ini yang sangat penting. Mengandung pigmen hijau klorofil, juga dia memiliki membran ganda DNA dan ribosom, serta berfungsi dalam fotosintesis. Yang ketiga ada kromoplast yang merupakan plastida yang berfungsi untuk menyimpan dan menyintesis pigmen pada sel tumbuhan. Salah satu pigmen dalam kromoplast adalah carotenoid, yakni pigmen yang memberi warna pada bunga, buah-buahan, serta daun pada musim gugur. Fungsi kloroplast itu sangat penting bagi tumbuhan untuk bisa berfotosintesis. Vakuola ialah sebuah ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselimuti dengan membran atau tonoplast. Juga merupakan organel yang menjadi area penyimpanan senyawa yang dibutuhkan oleh sel. Fungsi vakuola adalah tempat akumulasi limbah, sisa metabolisme sel, dan cadangan makanan. Nih, yang berwarna merah, yang di checklist ini adalah vakuolanya ya. Ribosom merupakan organel sel yang bentuknya kecil, yaitu berupa butiran nukleoprotein. Yang bagian-bagian atau maksudnya yang bulatan-bulatan kecil ini adalah ribosom. Nah, ribosom tersusun atas sub besar dan subunit kecil, yaitu ribonukleat atau RNA dan protein. Berdasarkan letaknya, ribosom terdiri atas ribosom bebas, yaitu yang tersuspensi di sitosol, dan ribosom terikat, yaitu yang menempel pada permukaan luar RNA kasar dan membran inti. Jumlah ribosom ini tergantung pada keaktifan sel. Semakin aktif suatu sel, maka jumlahnya akan semakin banyak. Fungsi dari ribosom ini adalah sebagai tempat sintesis protein. Badan Golgi atau aparatus Golgi terdiri dari berlapis-lapis ruangan yang juga ditutupi oleh membran. Ada 2 bagian di sini, yaitu bagian cis dan juga bagian trans. Bagian cis akan menerima vesikel-vesikel yang pada umumnya berasal dari retikulum endoplasma kasar. Vesikel ini akan diserap ke ruangan-ruangan di dalam badan Golgi, dan isi dari vesikel tersebut akan diproses sedemikian rupa untuk penyempurnaan. Ruang-ruangan tersebut akan bergerak dari bagian cis menuju bagian trans. Di bagian inilah ruangan-ruangan tersebut akan memecahkan dirinya dan membentuk vesikel dan siap untuk disalurkan ke bagian-bagian sel yang lain atau bahkan keluar sel. Fungsi badan Golgi antara lain sebagai tempat modifikasi protein, gliprotein, dan fosfolipid,
untuk membentuk dinding sel, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, membentuk kantung untuk sekresi, serta berfungsi juga untuk mesintesis banyak polisakarida. Retikulum endoplasma atau RE merupakan organel seperti jaring yang terdapat dalam sitoplasma. RE terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar yang tersusun oleh kantung atau sisterna yang dilekati ribosom yang fungsinya untuk sintesis protein. Ini RE kasar tuh yang ini. Ini adalah RE kasar. Dan ada juga RE halus yang tersusun oleh tubulus yang tidak dilekati ribosom yang fungsinya untuk sintesis lemak. Ini adalah RE halus. Mitokondria. Mitokondria memiliki membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam berlipat-lipat dan lipatannya itu disebut dengan krista. Memiliki dua ruang, yakni ruang intermembran dan matriks mitokondria. Mitokondria juga memiliki DNA dan ribosom. Mitokondria juga mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Mitokondria juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik sel. Sitoskeleton dapat diartikan sebagai suatu jejaring serat yang mengorganisasi atau mengatur struktur serta aktivitas yang ada di dalam sel. Sitoskeleton itu adalah yang ini ya, yang garis-garis di sini itu namanya sitoskeleton. Sitoskeleton juga memiliki fungsi antara lain memberi kekuatan mekanis untuk sel sebagai kerangka sel dan juga berperan dalam membantu gerakan substansi dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lainnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah-salah penjelasan. Saya ucapkan terima kasih.